Kalau kita belajar tajwid, kita biasanya menggunakan metode tertentu, entah metode A, metode B, metode C, pokoknya banyak metode yang ditawarkan di luar sana ya. Di dalam pelatihan-pelatihan itu sering guru-guru itu menawarkan metode baca ya dalam ilmu tajwid. Nah, kalau dalam pelatihan SSQ ini dilatih bagaimana supaya bisa mencipta metode sendiri. Atau kita belajar huruf-huruf tanda baca itu langsung dari Al-Quran. Sehingga otak kita ini sudah mulai dilatih atau terjaga mengambil ilmu langsung dari Al-Quran. Kalau selama ini, itu kan kita menggunakan metode karya orang lain, gitu. Kemudian yang membantu kita ya, memudahkan kita untuk bisa mengenal huruf-huruf. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu mengakses tanda baca, huruf-huruf, bagaimana cara baca, itu langsung dari Al-Quran. Sehingga guru itu punya kreativitas, menemukan, mengumpulkan materi-materi tajwid. Dan itu juga membantu otak kita ini untuk bisa mulai menghafal, menjaga tanda baca, bacaan huruf-huruf itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara konsisten. Kalau kita menggunakan metode jilid, itu kita lama, otak kita kelamaan melihat Al-Quran. Kita harus melihat Al-Quran kalau kita sudah selesai jilid. Tapi kalau kita menggunakan metode dalam pelatihan SSQ ini, itu kita sudah bisa langsung melihat Al-Quran, melihat tanda-tanda baca, melihat bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Nanti yang membuat menjadi sistematis itu adalah seorang guru, tanpa harus menggunakan metode tajwid. Bahkan seorang guru nanti akan melatih orang lain untuk punya metode sendiri. Nah, kalau misalnya eh, kita tidak pernah tahu umur ya, kalau setiap hari kita belajar menggunakan metode jilid, otak kita ini lama bertemu dengan mushaf Al-Quran. Kita tidak pernah tahu umur ya, tapi harapannya adalah kalau menggunakan, eh, kalau mengikuti pelatihan ini, itu dilatih bagaimana supaya mengajar orang lain mengenal tanda baca, huruf, dan seterusnya itu langsung menggunakan mushaf Al-Quran.